Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa. Saya perwakilan dari kelas AKAD 19F dengan nomor induk mahasiswa 105731121819. Saya berasal dari kampus Unismu Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu soal tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu soal tentang konsolidasi anak perusahaan di mana kepemilikannya kurang dari kepemilikan penuh. Baiklah, mari kita lihat satu soal berikut ini. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT Asisa membeli 80% saham PT Naya seharga 90 juta. Nilai wajar dari kepentingan non-pengendali sebesar 10 juta. Kemudian perhatikan akun-akun yang ada di kotak-kotak ini. Kemudian diketahui nilai wajar untuk persediaan itu sebesar 23 juta, tanah 43 juta, bangunan dan peralatan 60 juta, sedangkan akun lain mempunyai nilai pasar yang mendekati nilai buku saat ini. Pada soal ini, kita diminta untuk buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dan buatlah kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Baiklah, mari kita jawab. Kan telah diketahui nilai wajar untuk persediaan tanah dan bangunan dan peralatan. Kemudian kita tentukan kenaikan dari nilai buku ke nilai wajar, yaitu persediaan nilai bukunya 20 juta dan nilai wajarnya 23 juta, maka kenaikannya itu 3 juta. Pada tanah, nilai bukunya itu 40 juta, nilai wajar 43 juta, kenaikannya itu 3 juta. Bangunan dan peralatan nilai bukunya 50 juta, nilai wajarnya 60 juta, maka kenaikannya itu 10 juta. Kemudian total nilai wajar. Total nilai wajar ini diambil dari di mana PT Asisa itu membeli saham di PT Naya seharga 90 juta ditambah dengan nilai wajar kepentingan non pengendali itu 10 juta, maka total nilai wajar itu 100 juta. Kemudian nilai buku dari saham biasa 30 juta, saldo laba 50 juta, jika dijumlahkan mendapatkan hasil 80 juta. Kemudian 100 juta dikurang 80 juta mendapatkan selisih sebesar 20 juta. Kemudian jurnal saat pembelian saham, yaitu investasi saham pada PT Naya pada kas sebesar 90 juta. Kemudian eliminasi investasi, yaitu saham biasa 30 juta, saldo laba 50 juta, selisih 20 juta pada investasi saham pada PT Naya 90 juta, dan kepentingan non-pengendali 10 juta. Pada eliminasi pengalokasian selisih, persediaan itu 3 juta, tanah 3 juta, bangunan dan peralatan 10 juta, goodwill 4 juta pada selisih 20 juta. Kemudian kita ke kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi. Pada bagian ini, kita masukkan jurnal yang telah kita eliminasi. Kemudian setelah itu kita lakukan pengkonsolidasian. Jurnal-jurnal yang telah kita eliminasi tadi kita masukkan di sini, yaitu persediaan 3 juta di debit, tanah 3 juta di debit, bangunan dan peralatan 10 juta di debit, kemudian investasi pada saham PT Naya itu 90 juta di kredit, goodwill 4 juta di debit, selisih 20 juta di debit, dan 20 juta di kredit. Kemudian pada saham biasa 30 juta di debit, saldo laba 50 juta di debit, dan kepentingan non pengendali 10 juta di kredit. Setelah itu kita totalkan semuanya, maka menghasilkan hasilnya itu 120 juta di debit dan 120 juta di kredit. Jadi hasilnya itu seimbang.
Kemudian kita lakukan pengkonsolidasian. Pada bagian aset, pada akun kas itu 20 juta ditambah 10 juta menghasilkan konsolidasi itu sebesar 30 juta. Pada akun piutang dagang 35 juta ditambah 15 juta menghasilkan konsolidasi 50 juta. Kemudian pada akun persediaan 90 juta ditambah 20 juta ditambah 3 juta menghasilkan konsolidasi sebesar 113 juta. Kemudian pada akun tanah itu 80 juta ditambah 40 juta ditambah 3 juta menghasilkan konsolidasi 123 juta. Kemudian bangunan dan peralatan 150 juta ditambah 50 juta ditambah 10 juta menghasilkan hasil pengkonsolidasian itu 210 juta. Kemudian akumulasi penyusutan itu minus 15 juta ditambah minus 5 juta menghasilkan konsolidasi minus 20 juta. Kemudian akun goodwill hasil konsolidasinya itu 4 juta. Jadi total konsolidasi pada bagian aset itu sebesar 510 juta. Kemudian pada liabilitas dan ekuitas. Akun utang usaha yaitu 50 juta ditambah 30 juta menghasilkan konsolidasi 80 juta dan pada akun utang obligasi 200 juta ditambah 20 juta menghasilkan 220 juta dan pada saham biasa hanya diambil ini jadi 100 juta. Kemudian saldo laba juga 100 juta dan kepentingan non pengendali itu 10 juta. Maka total dari liabilitas dan ekuitas untuk pengkonsolidasiannya itu juga 510 juta, maka hasilnya seimbang. Sekian dan terima kasih untuk contoh soal kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.